Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim wa 'allimni wa dzurriyyati wa ashabi al-kiram hikmata fi khairin wa afiyah. Siswa-siswi yang berbahagia, mengawali pelajaran kita pada pertemuan kali ini, guru akan mengabsen mengecek kehadiran siswa-siswi pada pertemuan kali ini. Adia Parmala Hadir. Hamidah Kusdira Hadir. Dadi Prasetya Hadir. Hamidah Solihah Hadir. Ayatul Binti Zulaiha Hadir. Intan Febriasti Hadir. Isra Laini Hadir. Nurul Zulkarnain hadir. Nur Syahira Nanda Setia Ramdhani Hadir. Nova Tantri Hadir. Syaza Alfalia Rahma Hadir. Salifuddin hadir. Suzia Irmayani Hadir. Zuriatun Afifah. Alhamdulillah pada pertemuan ini semua siswa bisa masuk. Selanjutnya masih ingat apa yang menjadi materi kita minggu kemarin? Masih. Kita sebutkan macam-macam hari lahir. Pertama, apa itu dimaksud dengan kiamat kubro? Sebutkan tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Terima kasih. Bagaimana sekarang kaitannya dengan pelajaran kita yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu kaitannya dengan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir dan fungsi hikmah beriman kepada hari akhir. Namun sebelumnya siswa tetap semangat untuk mempelajari pelajaran iman kepada hari akhir, karena ini adalah merupakan gambaran bagaimana kehidupan kita di dunia dan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Selanjutnya siswa-siswi bisa memperhatikan ada tujuan pembelajaran. Ya, di sini peserta didik dapat memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. 2. Memahami macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jazaa, sirat, surga dan neraka. Ya, selanjutnya di sini ada indikator. Indikator pengetahuannya menganalisis contoh perilaku orang yang mengimani hari akhir, menjelaskan pengertian macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, mengidentifikasi peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang selanjutnya keterampilan menuliskan hikmah orang yang mengimani alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, alam barzah, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jazaa, sirat, surga dan neraka.
peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, dan fungsi hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya siswa akan mengamati gambar sehingga bisa menemukan jawaban-jawaban dari persoalan yang dihadapi atau sebagai gambaran selama hidup di dunia ini untuk kita mempersiapkan kehidupan di akhirat. Selanjutnya, nah ini ada materinya, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama adalah alam barzakh. Alam barzakh merupakan alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Peristiwa ini atau alam ini bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia sudah mati. Ya, sebelum dia mati, dia tidak bisa merasakan, hanya saja dia bisa mengetahui gambaran dari alam barzakh tersebut. Siswa-siswi bisa memperhatikan inilah gambaran dari alam barzakh tersebut. Nah, di sini ya, nah ini bisa diperhatikan, ada di sini orang yang sudah mati, nah ini sudah dikuburkan, ya. Oke, selanjutnya ada yaumul ba'ats. Nah, setelah manusia itu mati, maka nanti semua manusia akan mengalami yang namanya hari kebangkitan. Apa itu yaumul ba'ats? Hari kebangkitannya, atau hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia setelah dimatikan. Nah, inilah gambarannya nanti yaumul ba'ats. Ketika orang itu sudah dibangkitkan dari kuburnya, maka seorang tersebut atau setiap individu itu akan tumbuh seperti jagung yang ditanam oleh para petani itu. Nah, seperti itulah kita akan tumbuh nanti. Dari tempat kita dikuburkan, di sanalah kita akan tumbuh. Di sana gambaran seseorang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Dan ini juga tidak bisa kita rasakan kalau belum kita mati. Hanya saja kita diberi gambarannya melalui pemahaman-pemahaman ilmu kaitannya dengan yaumul akhir. Nah, selanjutnya Zulkarnain dan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia selama hidupnya. Ya. Nah, itulah yaumul mizan. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjalan menuju pada mahsyar, ya, menuju pada mahsyar. Nanti di sana kita akan ditimbang amal baik maupun buruknya kita. Ya. Nah, seperti inilah neraca atau dajin yang akan digunakan nanti. Ini ada di sini pahala, ada dosa. Gambarannya, ketika manusia itu lebih berat pahalanya, maka dia akan mendapatkan surga. Ketika dia lebih berat dosanya, maka dia akan mendapatkan ya sisa neraka. Kira-kira di antara siswa ada yang pernah mengadakan penimbangan di kehidupannya masing-masing? Pernah. Ada kayak menimbang berat badan, ada mata dacinnya 2 ya, mata dacin bendanya dan mata dacin yang dipakai untuk mengimbangi benda tersebut. Nah, itulah gambaran dari yaumul mizan nanti. Bisa kalian saksikan, siswa-siswi bisa menyaksikannya, yaitu dengan melihat dacin yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, itulah gambarannya. Sehingga ini juga kita tidak bisa mengetahuinya, kita tidak bisa rasakan kalau belum kita mati dan belum kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Yaumul Jaza. Hari pembalasan seluruh amal manusia, yang dimana setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dibangkitkan
pembalasan yang disebut dengan yaumul jaza tadi, ya, yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini adalah kita di sana akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Seperti yang tadi, jika di yaumul mizan timbangannya lebih berat pahalanya, maka kita akan diganjar atau dibalas dengan mendapatkan pahala itu surga. Jika dosanya lebih berat, maka balasannya adalah neraka. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia. Nah ini setelah kita mengetahui beberapa peristiwa-peristiwa yang tadi, sampailah kita di yaumul jaza itu, di pembalasan itu, nanti kita akan ada istilahnya melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan, ya, titian penentu dari setiap perjalanan manusia. Nah, itu ya, inilah beberapa alur atau rentetan dari kehidupan kita di dunia ini. Ini adalah sirat. Sirat ini gambarannya bagaikan sehelai rambut itu dipecah menjadi 9. Ya, itu kan kalau kita berpikir secara logika, rambut saja nggak bisa kita lalui. Kalau kita berpikir di dunia ini tidak bisa, ya, dan itu tidak mungkin. Nah, kalau nanti di akhirat, sirat itu adalah dia bisa besar dan dia bisa kecil. Apa yang menyebabkannya seperti itu? Tergantung kita. Ya, jika perbuatan kita baik di dunia, tentunya dia akan menjadi salah. Jika perbuatan jelek kita lebih banyak di dunia, tentunya dia akan itulah rumus dari sirat itu. Ya, nah ini siswa bisa memperhatikan ini. Nah inilah dia. Ya, jika kita selamat, maka kita akan mencapai surga di sini. Jika kita jatuh, nah inilah neraka yang menanti. Nah inilah gambaran orang pertama. Di sini kita sudah dikumpulkan, ya, dikumpulkan di sini kita menunggu. Setelah itu, nah ini ada sirat itu, ya. Nah, bagi yang tidak selamat jatuh, bagi yang selamat dia akan sampai ke surga. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya peristiwa yang terakhir, yaitu ada surga. Nah, apa itu surga? Ya. Nah, selanjutnya ada neraka. Apa itu neraka? Nah, ini adalah surga. Surga itu adalah seperti yang kita ketahui adalah tempat orang yang memang sudah lulus dari ujian. Ya, itu adalah semacam hadiah bagi orang-orang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi surga, gambaran surga ini adalah, nah ini bisa siswa memperhatikan seperti ini. Ini surganya di akhirat. Surga di dunia saja ketika kita mendapatkan nikmatan itu adalah sebuah surga, ya. Surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada hamba yang taat beribadah ketika dia hidup di dunia. Neraka pun seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, surga dan neraka itu kita pernah rasakan. Kira-kira siswa merasakan surga itu kayak bagaimana di dunia? Kalau neraka, ketika mendapatkan musibah. ayo ketika mendapatkan musibah, ya. Ketika kita dikasih sayang oleh orang tua kita atau teman kita, itu adalah sebuah surga yang bisa kita rasakan di dunia. Neraka jika kita dibenci atau membenci orang, sehingga itu membuat kita tidak senang atau gaduh gundah gulana, itulah yang disebut dengan neraka ini. Bagaimana kalau neraka nanti di akhirat, ya? Nah, siswa bisa mengamati gambar tersebut, ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, ya, setelah kita memahami yaumul jaza,
sirot surga dan hari pembalasan itu kita akan dihadapkan hikmah atau manfaat orang yang mengimani hari akhir tersebut. Nah, yang pertama, mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan. Nah, ini akan tercermin terhadap orang yang mengimani hari akhir tersebut. Jika dia tidak percaya terhadap hari akhir itu, saya yakin orang tersebut tidak akan pernah terdorong untuk berbuat amal kebaikan. Bahkan orang yang mempercayai itu tetapi masih enggan dia untuk bersedekah, beramal baik itu dia sekedar mengimani, bukan sampai meyakininya di dalam hatinya. Sekedar dalam melalui ucapannya saja. Nah ini dia. Selanjutnya yang kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya. Ya seperti yang dilaksanakan di madrasah, kita itu ada infak setiap hari Jumat. Nah itulah cerminan orang yang mengimani hari akhir. Sehingga orang yang mengimani hari akhir itu akan mendapatkan manfaat. Dia akan gemar berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita mengimani iman kepada hari akhir itu adalah biasanya kita akan terhindar dari hal-hal yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Ya, termasuk ini ada korupsi ini yang merajalela. Seperti yang tadi, dia mengimani tetapi tidak sampai meyakininya dalam hatinya sehingga korupsi terjadi di mana-mana. Seperti yang disaksikan di media sosial. Selanjutnya, ini ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi, ada pembalasan dan lain sebagainya, kita tidak takut di muka bumi ini. Ya, terkadang ada yang kita dengar itu, oh dia takut mati, terkadang dia takut berusaha akan terjerumus ke kerugian. Nah, itu kalau kita mengimani namanya hari akhir itu, kita akan dibentengi dari semua itu. Kita akan memiliki jiwa pemberani. Nah, selanjutnya orang yang mengimani hari akhir itu adalah dia akan bisa menimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Jika dia bisa timbang, dia itu sama berat kehidupan dunia dan akhiratnya, berarti orang tersebut adalah dikategorikan orang yang taat beribadah. Walaupun pada dasarnya kita di sini adalah harus bagaimana di dunia ini kita bercocok tanam untuk akhirat kita. Tetapi jika ada seorang yang lebih mengutamakan dunia, berarti dia tidak mengimani hari akhir sampai dalam hatinya. Ya, orang yang bisa membuat antara dunia dan akhirat itu diimbangkan, maksudnya sikap dan sifat perilaku dalam kehidupan sehari-hari, berarti orang itu sudah mengimani dan meyakini hari akhir. Apalagi dunia dia laksanakan dengan baik untuk akhiratnya dan lebih dia menabung untuk akhiratnya, itu adalah orang yang sudah meyakini dan mempraktikkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan iman kepada hari akhir. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, menenteramkan batin. Ini kalau kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal perbuatan kita di muka bumi ini, tentunya batin kita ini akan terterang. Terarah kehidupan kita ini di dunia ini untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk bersilaturahmi dan lain sebagainya. Ya, ini akan menjadi tenteram, tidak ada gundah-gulana lagi. Kita mempelajari atau mengikuti penjelasan materi tadi, maka
siswa diharapkan untuk mengamati gambar ini dan nanti akan menyimpulkan atau menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-temannya secara bergantian. Silakan kita mulai. Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentase hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang gambar tersebut, yaitu alam roh. Alam roh adalah ketika kita masih di dalam ruh, saat itu kita belum jadi. Selanjutnya itu ke alam kandungan. Alam kandungan kita berada di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan. Setelah kita dilahirkan, kita berada di alam dunia. Alam dunia, di sanalah tempat kita mempersiapkan bekal menuju akhirat. Sebelum menuju akhirat, masih ada tahap alam yang harus kita lalui, yaitu alam kubur. Hari kebangkitan, ada mahsyar, syafaat, hisab, menyerahkan catatan amal, mizan, teladan, sirat, dan derajat surga, yaitu balasan atas amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sebelum saya mengakhiri, adakah yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 3? Setelah mendengar penjelasan dari kelompok 1, kami belum memahami yang namanya syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat adalah bantuan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi dari gambar yang kami amati. Kami menyimpulkan perjalanan menuju surga dan neraka tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa tempat yang harus kita lewati, yaitu alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, pada mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan, amal lisan, teladan, sirat, dan baru kita akan sesuatu yang membuat teladan. Ada yang mau ditanyakan? Setelah kami mencermati gambar tersebut, terdapat alam roh. Apa yang dimaksud dengan alam roh? Alam roh adalah sebelum manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 menjelaskan tentang alam roh tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pengamatan kami dari gambar tersebut. Seperti yang kita lihat dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjalanan menuju surga dan neraka tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa tempat yang harus kita lewati, yaitu mulai dari alam ruh, alam kubur, alam dunia, alam kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, pada mahsyar, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, dan sirat. Barulah kita menentukan tempat kita yang dituju antara surga dan neraka. Dan saat ini kita masih berada di alam dunia. Kira-kira ada yang mau bertanya? Setelah kami mendengar penjelasan kelompok 3, kami belum memahami tentang Yaumul Mizan. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Mizan?
Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal. Contohnya seperti kita menimbang beras dalam kehidupan sehari-hari. Terdiri dari 2 dacen, yaitu ada tempat berasnya dan ada tempat dacennya. Seperti itulah gambaran dari Yaumul Mizan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diucapkan kepada ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya kaitannya dengan perjalanan kita mulai dari alam ruh sampai nanti kita apakah di surga ataupun di neraka. Ya, dari diskusi tadi kita mendapatkan 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama itu yang ditanyakan oleh kelompok 3, yaitu syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah merupakan bantuan yang diberikan khususnya nanti oleh Rasulullah SAW kepada seluruh hambanya untuk menyelamatkan hambanya itu dari terjerumusnya ke neraka sehingga dia bisa masuk surga. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari kelompok 1, yaitu apa itu alam ruh. Ya. Alam ruh itu adalah alam yang dimana ketika kita masih di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, dan di sana kita belum tahu apa-apa, ya, belum tahu apa-apa, dan kita tidak bisa mengetahui apa yang menjadi nasib kita nantinya. Hanya saja nanti setelah kita ditiupkan ruh, baru kita di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perjanjian-perjanjian kontrak hidup dengan kita, baik kehidupan kita berapa tahun kita di dunia sehingga kita nanti dimatikan pada umur atau tahun berapa, seperti itu. Selanjutnya dari kelompok 2 itu ada Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Mizan ini adalah seperti yang kita ketahui bersama, Yaumul Mizan itu adalah merupakan hari penimbangan semua amal manusia yang baik maupun yang buruk. Sehingga dengan ditimbangnya itu manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga atau neraka. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita ibaratkan seperti kita menimbang benda, misalkan kita nimbang beras. Di dacen itu terdiri dari memiliki 2 mata, ada tempat bendanya, ada tempat mata dacennya. Ya, kita ibaratkan beras itu adalah sebagai amal baik kita dan mata dacen yang satu itu adalah sebagai amal buruk kita. Jika beras itu lebih berat, maka kita akan masuk ke surga, berarti pahala kita lebih banyak. Jika kita dosa kita itu lebih banyak, maka mata dacen yang satu ini di kiri ini akan lebih berat. Itu menandakan bahwa kita akan masuknya ke neraka. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk menuju negeri akhirat. Karena kita masih di alam dunia, perbanyaklah bekal untuk kita menuju negeri akhirat dengan selamat. Nah, selanjutnya sebagai bentuk penguatan pembelajaran kita pada hari ini, kita ulas, sebutkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya, apa hikmah beriman kepada hari akhir?
demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi landasan kita kembali untuk mempelajari materi-materi pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.